titip salam, mohon maaf Bapak Ibu semua rekan Romo. Lingkungan Paulus termasuk lingkungan yang awal. Jadi sekarang ada 38 kepala keluarga dengan 156 jiwa, setengahnya di atas 35 tahun sampai 70-an ke atas. Setengahnya lagi sekitar 30 orang kemarin kalau dari data kita lihat itu masuk di OMK atau misdinar atau apa, dan itu hanya tercatat karena belum aktif. Kelebihannya ya sudah pernah mekar, mungkin itu juga jadi pengalaman untuk lingkungan. 2 kali ya Ibu Eva, saya baru 1 tahun bergabung di sini. Dengan catatan di data hidup juga belum masuk saya sebenarnya Bu. Apakah sudah semacam pesta nama Romo di Via Trucis, Pak DPP juga datang. Bagi saya pribadi lingkungan ini hampir sama dengan lingkungan saya terdahulu di Paroki Santo Yosef, terdiri dari Bapak Ibu yang sudah sepuh, yang sudah berpengalaman, ya. Dan ketika pertemuan tanggal 30 Juni itu juga tergali bahwa mereka punya semangat untuk berkumpul. Satu poin itu kami kira merupakan kelebihan yang perlu ditularkan ke anggota yang lain di lingkungan. Itu termasuk ada Ibu Lili Pangestu yang setelah hari itu pertemuan beberapa hari kemudian meninggalkan dunia ini. Betapa semangat untuk bertemu, untuk berkumpul, mungkin juga didasari dengan nostalgia bahwa zaman dulu tuh enak berkumpul. Nah, itu yang perlu kami sebagai yang di bawah yang masih harus belajar, semangat itu untuk dikembalikan lagi di lingkungan kami. Kalau kekurangan tidak ada, lebih ke tantangan. Tantangannya adalah ya karena wilayahnya melintasi jalan lintas dengan mayoritas kendaraan besar yang melalui, warga lingkungan menggunakan kendaraan sepeda motor. Nah, itu tantangan yang cukup perlu diperhitungkan. Contoh misalnya mau ke Via Trucis saja, Bapak Ibu yang sudah lanjut umurnya masih tetap menggunakan motor, dan kita akan memanfaatkannya dan akan kita teruskan kepada anak dan cucu kita nantinya, karena ini peluang yang jarang-jarang terjadi dan kesempatan. Nah, ini saya minta nanti arahan dari Romo bagaimana ke depannya. Dan juga tadi makanya saya sampaikan ke wilayah 2 dan wilayah 3. Untuk yang kolektif keduanya silakan dikelola dulu sendiri. Untuk pengembangan gerejanya masing-masing sebisa mungkin. Karena juga kita di wilayah 1 saat ini ada PR. Mungkin doakan kalau 3 bulan ini selesai, puji Tuhan. Atau setahun ini selesai, puji Tuhan. Karena kita juga harus menyelesaikan karena ini PR yang besar. Dan kita harus tanggung bersama-sama. Itu saja dari saya. Terima kasih ke-12 rekan ketua lingkungan di wilayah 1. Terima kasih kami ucapkan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak ketua lingkungan. Bisa kita berikan apresiasi untuk para ketua lingkungan. Baik, terima kasih kepada 6 lingkungan wilayah 1, 2. Berdasarkan pengalaman tadi, saya senang ada lingkungan tertentu yang memang kreatif. Silakan itu ditularkan kepada lingkungan lain. Mari lingkungan yang lain, apa yang baik di lingkungan kawan itu kita adopsi. Ya, mari. Untuk menjadi sumber kekayaan kita. Maka itulah nanti akan kita tindak lanjuti untuk pertemuan khusus wilayah 1.
pertanyaan Mas Priyo tadi betul, buku-buku wajib lingkungan nanti akan diadakan oleh paroki seragam. Akan diadakan oleh paroki seragam. Contoh misalnya ada beberapa ini. Oh, buku yang mana tadi? Oh, kalau buku lingkungan, maaf. Nanti memang ada pengadaan buku-buku tadi yang menjadi panduan paroki itu akan dilaksanakan oleh paroki. Misalnya buku panduan untuk pengajaran, nanti romo-romo dengan seksi katekesi. Untuk liturgi, maka romo-romo dengan sesi liturgi. Sedangkan untuk halaman 13, buku-buku wajib lingkungan ini disediakan oleh lingkungan masing-masing. Ya, oleh lingkungan masing-masing. Termasuk tadi Vandet. Kalau stempel supaya seragam nanti akan diusahakan oleh DPP dan para romo. Baik, mari kita buka halaman 15. Sudah kita rancang mulai tahun depan, tiap lingkungan kita beri jatah beberapa kali misa ini. Pertama, misa membuka pertemuan lingkungan awal tahun. Kalau istilah Bataknya, bona tahun. Tapi Mas Tony, walaupun Sinambela mungkin nggak tahu istilah bona tahun. Ya, untuk membuka pertemuan lingkungan selama setahun. Nah, ini kita tawarkan untuk misa. Lalu yang kedua, misa syukur pesta nama pelindung. Yang tadi sudah, lingkungan mana tadi? Paulus, ya. Pesta nama pelindung. Dan ulang tahun lingkungan. Tolong lingkungan tahu kapan saat ulang tahunnya. Contoh, gereja paroki. Pesta nama itu tanggal 26 Desember, pesta nama pelindung Santo Stefanus. Tapi ulang tahun paroki 18 April saat diresmikan menjadi paroki. Nah, demikian juga di lingkungan atau stasi juga. Nah, lingkungan Santo Paulus misalnya. Pesta nama pelindung Paulus bisa ambil yang 25 Januari saat bertobatnya Santo Paulus. Boleh itu ya, supaya warga lingkungan semakin bertobat. Lalu ulang tahunnya ya saat Paulus resmi menjadi lingkungan, dimekarkan dari lingkungan yang lain misalnya. Ya, silakan nanti dicari lagi. Lalu misa penutupan lingkungan akhir tahun ini bisa dilaksanakan, bisa tidak. Lalu yang 5 ini, misa permohonan keluarga, silakan seperti biasa. Syukur, arwah, berkat rumah. Dan biasanya selalu saya pesan untuk permohonan misa requiem jangan terlalu sering. Kalau bisa jangan, supaya ASK tetap besar dananya. Nah, saat pesta syukur nama pelindung inilah tadi sudah duduk di depan altar. Jadi rumah yang memohonkan intensi khusus itu duduklah manis di depan altar, jangan berserak kemana-mana. Harus di situ, termasuk anak-anak di sini. Karena kadang saya beri kesempatan untuk berdoa ayah, ibu, dan anak supaya tidak panggil-panggil. Ya, coba kita perhatikan bersama. Cara berdoa ini yang terakhir. Dalam doa umat spontan hindarkanlah kata ajakan, marilah berdoa, tetapi langsung berkata, bagi sesuai dengan intensi. Ini yang sudah dibagi. Doa spontan untuk kaum bapak, kaum ibu, kaum muda, untuk romo-romo, untuk apa? Dibuka oleh romo atau dibuka oleh pemimpin doa, pemimpin ibadah. Jadi ketika ada 5 orang doa spontan, langsung saja bagi kaum bapak, bagi kaum ibu. Jangan marilah berdoa, jangan. Tapi langsung. Ya, tadi.
Akhir doa spontan tidak boleh memakai kata dengan pengantaran Kristus Tuhan kami mohon. Ada juga maka doa ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami mohon. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami itu hanya untuk menutup doa yang dibawakan oleh pemimpin ibadah. Ini masih sering terjadi. Ini yang penting. Dalam doa spontan juga tidak boleh memakai kata-kata Protestan. Ampunilah dosa-dosa kami agar tidak menjadi penghalang bagi rahmat-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, marilah kita mohon. Kadang masih terjadi. Apalagi tambah, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Marilah kita mohon. Untung nggak kita angkat tangan kita. Haleluya. Marilah kita mohon. Pakailah kata-kata Katolik dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, itu ya. Ini karena masih dijumpai beberapa kali terjadi masih seperti itu. Nah, ini mungkin karena dari gereja tetangga, gereja yang lain. Maka inilah kita mau belajar bersama. Lalu bagian halaman 22 ini hanya untuk informasi saja. Baptisan gereja non-Katolik yang diakui oleh gereja Katolik maupun yang tidak diakui. Ini dirumuskan oleh rapat ini Asosiasi Kanonis Regio Sumatera. Artinya Regio Sumatera 6 keuskupan di Sumatera ini, dari Sumatera Selatan sampai Sumatera Utara. Mereka sepakat inilah supaya pengurus gereja tahu baptisan gereja tetangga yang diakui oleh gereja Katolik maupun tidak diakui. Artinya bagi katekese maupun kita pengurus lingkungan, kalau baptisan yang diakui oleh gereja Katolik itu tinggal diterima resmi, tapi yang tidak diakui atau belum diakui harus dibaptis ulang. Demikian. Nanti yang kurang paham nanti bisa kita bahas selanjutnya dalam pertemuan khusus. Demikian. Terima kasih. Kalau ngomong gimana? 2 atau 1? Yang satunya itu apa? Satunya itu apa? Kemudian isinya mau berapa? Karena terus terang kadang-kadang tuan rumah yang punya acara yang bertanya ngisi amplop. Tapi kadang-kadang juga mereka bertanya sama kita. Jadi kita pengurus tuh bingung standarnya berapa gitu kan. Mungkin sudah naik mungkin standarnya. Dan satu, yang kedua soal biaya lingkungan tadi, soal keuangan. Memang kata Pak Nando tidak ada masalah, tapi saya lihat dia sebagian besar ada masalah. Nah, saya tidak tahu iuran per lingkungan ini beda-beda. Lingkungan saya 25.000. Ada lingkungan siapa tadi saya tanya 17.000. Ada yang 5.000, nggak standar. Saya takutnya gini mau, yang besar nih pindah ke yang kecil. Pindah lingkungan gitu kan, lebih murah gitu. Jadi maksud saya, apakah ada standar dari gereja untuk biaya iuran termasuk ASK tadi, ataukah dikembalikan ke lingkungan masing-masing? Itu saja Romo, terima kasih. Baik, nanti pertanyaan pertama nanti Romo Misran yang menjawab, karena kebijakan KAM dengan kebijakan kapal itu tentu berbeda. Saya sekian tahun di KAM, masalah keuangan itu berjalan. Tapi baru 3 bulan saya di sini, nanti Romo Misran lah yang akan menjelaskan secara jelas. Nah, untuk persoalan yang kedua, iuran. Ini pun saya kurang tahu. Iuran intern lingkungan atau iuran per kakak yang disetorkan ke paroki. Iuran lingkungan. Baik, intern lingkungan juga nanti Romo Misran yang selama ini berkecimpung di sini atau pengalaman di paroki sebelumnya, karena Romo Misran juga sebagai pastor paroki bisa di-share-kan ya. Nah, lalu pengalaman saya di KAM, Keuskupan Agung Medan,
ada iuran yang memang disetorkan ke paroki. Itu namanya DMP, Dana Mandiri Paroki. 150.000 per kakak setahun. Coba 150.000 dibagi berapa 12 saja, atau dibagi berapa hari, sehari berapa? 150.000 per kakak untuk setahun. Untuk mendukung ya reksa pastoral, untuk aneka program segala macam itu, termasuk juga untuk makan romonya, karena di KAM tidak ada hantaran daharan romo. Nah, mereka dari DNP itu. Nah, di Sungai Lilin sekali lagi untuk mendukung reksa pastoral, mereka ada istilah geser. Pernah dengar geser? Gerakan 1000. Gerakan 1000 sehari per kakak yang disetorkan ke paroki. Inilah untuk mendukung program-program. Jadi ketika seksi-seksi maupun dari stasi mau bikin program, buat proposal untuk DPP, diserahkan ke sekretaris DPP, ya dari geser inilah yang akan membiayai, mensupport di sini. Geser, gerakan 1000. Nah, di Sungai Lilin sudah berjalan. Mungkin selama ini kita cukup berat karena ya DNP nggak ada, geser juga ada, belum bisa bergeser, masih tetap di tempat. Nah, sementara di lingkungan, nah itu begitu ya, barangkali untuk menjadi pemikiran ke depan. Baik, dia yang mengusulkan tadi Bu Boy ya, ini untuk kita semua kita ketahui bahwa untuk permintaan misa itu sudah ditegaskan dalam Dewan atau buku pedoman keuangan keuskupan yang salah satunya besok akan kami cermati kembali. Besok akan kami cermati kembali karena ada materinya. Tapi yang selama ini sudah menjadi komitmen bersama bahwa kala itu kami pertemuan pekan studi yang diadakan di KM7 tahun 2015, tapi masih bergulir dan masih berjalan. Kala itu disepakati bahwa setiap misa, sekali lagi setiap misa harus ada kolektor dan ibadat sabda. Tiap misa dan ibadat sabda di seluruh keuskupan Agung Palembang harus ada kolektor. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan stipendium atau eulastoli. Stipendium itu tatkala kita meminta atau mendoakan orang-orang yang telah meninggal atau orang-orang yang telah berhasil, kita kasih stipendium. Stipendiumnya berapa? Tidak dibatasi. Pertama, seikhlasnya dan serelanya. Tapi prinsipnya Keuskupan Agung Palembang menerapkan cukup 1 kali makan romo. Cukup 1 kali makan romo, bisa diperkirakan sendiri. Ya makan yang pantas dan layak lah. Bosok mangan teri. Yang pantas dan layak bisa dipikirkan berapa? Ya kalau saya bening nggak usah dikasih aja. Tapi itu pedoman dalam keuangan, bisa akan kami cermati lagi. Jadi pedoman itu harus disampaikan kepada seluruh umat agar umat tahu bahwa untuk stipendium itu sesuai dengan kebutuhan romo. Kala itu makan 1 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau dikasih amplop 2, itu keikhlasan, kerelaan dari keluarga untuk pribadi romonya. Bukan kelebihan, tapi keikhlasan dari keluarga karena merasa bersyukur. Saya perlu memperhatikan juga seorang pastor
maka saya beri ini, tidak banyak, secukupnya. Ya, secukupnya relatif, tapi yang jelas itu tidak wajib. Yang wajib dan utama adalah ketika kita meminta intensi ataupun pemberkatan rumah, pemberkatan kendaraan, pemberkatan hal-hal lain yang terkait dengan sakramentali, itu wajib memberikan minimal 1 kali makan romo. Wajib itu disepakati sudah lama dan besok akan kami cermati lagi. Masalah jumlahnya tidak dibatasi, tidak dikasih pelafon harus sekian, seikhlasnya Bapak Ibu. Tapi coba bandingkan, kalau pestanya meriah umpamanya di rumah Godang, pestanya di rumah gede lah pokoknya, pesta ngundang sana sini, masa stipendiumnya hanya 5.000, sementara pestanya besar-besaran. Ini fakta, bukan menuduh, bukan mengaku, tapi ada yang mengatakan demikian. Itu yang terkait dengan stipendium dan jurasi, besok akan kami cermati lagi. Lalu yang kedua, terkait dengan hal apa yang disampaikan Romo Willy tadi, bahwa kita mempunyai agen dalam arti untuk mengupayakan apa yang disampaikan, termasuk hisop itu untuk tempat racikan, kemudian lilin-lilin dan lain sebagainya. Ada Bapak Luis, jadi nggak usah jauh-jauh, berusaha meminta beliau untuk mengadakan aset-aset itu. Bukan promosi, tapi beliau bisa mengupayakan itu karena punya channel, mempunyai relasi. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, bahwa apa yang kita prihatinkan, apa yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita juga harapkan, bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Rocky tadi, kita ke depan memang harus mengadakan pembahasan. Di Pitalan 1 misa kebangsaan bulan Agustus kemarin, kita juga dipercayakan menjadi panitia. Untuk seksi keluarga juga sudah menjalankan dua program, yaitu rekoleksi keluarga yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 September dan 10 Oktober di 16 September di Paroki wilayah 1, dan kemarin tanggal 10 November ada rekoleksi Masutri yang ada di Stasiun Peluru. Yang ketiga, untuk seksi kepemudaan telah dijalankan beberapa kegiatan walaupun bukan program ya, seperti 17-an, ikut serta dalam kepanitiaan juga. Kemarin bulan Rosario, OMK dan pemuda di paroki mengadakan Rosario bersama. Dan untuk seksi Legio Maria dan Kerahiman Ilahi itu sudah menjalankan tugasnya rutin, seperti Makin Legio Maria UEB yang menangani juga bekerja secara rutin sesuai dengan jadwalnya. Untuk itu pertama kami silakan dari seksi Kerawang untuk menyampaikan beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan, yang dilaksanakan, dan juga rencana program-program berikutnya. Mas Thomas Sigro kami silakan. Sugati, Romo, Bapak Ibu, dari saya sebagai koordinator seksi Kerawang, mohon maaf, saya akan menyampaikan beberapa hal yang sudah saya lakukan dan yang mungkin rencana ke depan yang belum dilakukan, beserta beberapa kendala-kendala yang ada. Perlu kita ketahui bahwa Kerawang ini adalah organ kerja hierarki Gereja Katolik yang bertugas membantu awam untuk menghayati dan melaksanakan tugas asuhannya. Jadi ini bukan tugas saya sendiri, bukan tugas Pak Pontianus saja, tetapi juga terutama kepada basis-basis yang di bawah, terutama keluarga Green. Jadi sekarang kita mempunyai fenomena, warga-warga kita, saya hanya melapor saja, karena kebetulan
saya warga Katolik, punya keluarga Katolik, wajib lapor bahwa saya bertempat di satu tempat yang mungkin misalnya di Thomas Aquinas, yang tentu kita sudah banyak mengetahui bahwa di situ terdiri 54 kepala keluarga dan beberapa perumahan. Fenomena sekarang hanya melapor lalu tidak ikut kegiatan gereja, bahkan kontribusi gereja. Bahkan ini ada juga yang warga kami yang sedikit kalau ada apa-apa dia larinya ke pastor paroki, tapi bukan paroki ini, paroki yang lain, karena mereka punya riwayat mungkin saudara, riwayat mungkin kenal dan lain sebagainya. Termasuk akhir-akhir ini juga ada misa yang miris ya. Beliau mengundang romo yang lain tanpa harus diketahui oleh pengurus krim. Ini terjadi di kami. Nah, ini suatu tugas koinonia, suatu tugas Kerawang juga sebagai seksi Kerawang. Ada satu undangan dari Komisi Kerawang Keuskupan Palembang, yaitu Dekanat 1 Regio Sumatera, yaitu kurang lebih awal-awal Agustus. Kebetulan Romo Willy dan Romo Simon berkenan hadir untuk membahas tentang bagaimana sih Kerawang ini ke depannya. Kebetulan waktu itu bulan Agustus, Pak Sutardi juga ada kemarin, disepakati akan adanya misa kebangsaan. Misa kebangsaan itu dilaksanakan waktu itu 3 kali rapat, terakhir di katedral di Hati Kudus. Jadi tanggal 24 Agustus sudah dilaksanakan misa kebangsaan yang memang sasarannya yang pertama bagi pegawai negeri sipil, pegawai non PNS dan beberapa pegawai atau penggiat yang ada di lingkungan pemerintah kota, provinsi dan kementerian. Kebetulan kemarin antusias sekali, kurang lebih ada 60 orang yang ikut, TNI Polri dan beberapa PNS dan non PNS. Dan kebetulan kita yang di sini juga dipercaya sebagai moderator. Jadi karena saya tidak pintar ngomong, saya tidak punya dasar-dasar ngomong, berkenan kemarin Mas Hendro sebagai moderator bersama saya, dan kebetulan acara dilaksanakan dengan lancar, walaupun Bapak Uskup kemarin berkenan berhalangan ya karena kesehatannya kurang mendukung. Nah itu yang pertama, langsung action kami. Lalu yang kedua, saya tidak sendiri, saya bersama Pak Petrus. Kebetulan Pak Petrus hari ini mungkin berhalangan, sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan seksi kerasulan awam, tapi secara mendasar umum. Dan Bapak Ketua Dewan mungkin juga mengetahui dengan memberikan edukasi secara tidak langsung, hanya sebatas di lingkungan kami masing-masing. Kebetulan Thomas Aquinas ada saya, jadi beberapa kali saya ikut memimpin kegiatan lingkungan dan memberikan sedikit senggolan-senggolan tentang kerasulan awam. Dan mungkin demikian juga Pak Petrus. Dan untuk kegiatan yang sifatnya signifikan dan dilahirkan oleh paroki kita, saya kira ini saya akan menyusun ke depan dengan bekerja sama juga dengan ketua-ketua kring. Mohon undang kami, terutama ke stasi-stasi, di mana jangan hanya seksi-seksi yang lain. Tetapi pada dasarnya saya siap, Pak Petrus siap ikut romo, derek, ikut duduk pipi ke belakang juga nggak apa-apa. Akhirnya kami ingin berkenalan dulu, ikut ke Sungai Lilin atau mungkin wilayah 2, wilayah 3 dan wilayah yang lainnya, agar kami pertama kali biar kenal dulu. Dan kami juga ingin action bagaimana sih caranya ngocek di depan teman-teman atau memberi sedikit edukasi sesuai dengan porsi yang ada. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kami tetap meminta support kepada ketua kring terutama ya, agar kami juga diterima ketika nanti ada pertemuan-pertemuan kring yang sifatnya rutin. Monggo Pak Thomas, kalau kira-kira ada waktu sesekali ikut, jadi kami bisa memberi warna yang baru. Itu saja mungkin penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore.
Kalau dari seksi keluarga ini sudah berjalan programnya. Pertama di wilayah 1, wilayah 2, bulan 5 tahun depan wilayah 3, dan wilayah 1 untuk program pranikah sudah sekali berjalan. Dan ini semua himbauan sedikit, Romo, terutama kepada kawan-kawan ketua lingkungan. Ini ada program untuk pembaharuan atau ulang tahun perkawinan bulan 11 ini. Saya sudah share ke di wilayah 1, khususnya para ketua lingkungan, dari mulai bulan 9 sampai hari ini baru 1 yang melapor yang ada, itu lingkungan Agnes. Jadi saya mau, kalau memang tidak ada, jadi di lingkungan kami tidak ada ulang tahun seperti itu kan. Jadi tapi dijawab itu ya jadi dijawab, jadi ngerti oh ini nanti tahun depan kita laksanakan, biar ada konfirmasi sama Romo sama ketua koordinator kami. Jadi seperti itu. Ini aturan bulan 11 ini yang kita adakan ulang tahun pernikahan. Tapi sampai detik ini baru 1. Tidak mungkin kan cuma 1 ulang tahun di 1 paroki. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sampai saat ini tadi sudah cerita sedikit sama Pak Ketua DPP. Komisi Keluarga Keuskupan Agung Palembang akan mengadakan penutupan tahun keluarga tanggal 23 dan tanggal 24, hari Sabtu sama Minggu. Itu ada kegiatan live-in setiap paroki yang ada di wilayah 1. Kita kebagian 4 keluarga. Entah dari paroki mana kita tidak tahu, nanti dari keuskupan komisi keluarga keuskupan yang ngaturnya. Tapi sampai saat ini baru ada 1 rumah yang bersedia ditempati. Jadi yang 3 keluarga ini, nah di mana kita taruh Romo gitu? Di mana kita membuat atau minatnya seperti itu Romo? Itu sudah disepakati seksi keluarga keuskupan. Kita dapat jatah 4 keluarga di paroki kita. Itu PR dalam minggu ini Romo. Entah diinapkan di mana itu yang 3 keluarga ini. Sudah banyak saya hubungi yang layak dan pantas, yang bisa juga ngantar dengan punya kendaraan kegiatan itu di keuskupan. Cuma ada 1 Romo yang bersedia. Yang saya hubungi beberapa keluarga ya berat seperti itu Romo. Itu dari seksi keluarga. Ya mudah-mudahan ini juga dukungan para ketua lingkungan dan semua umat dalam rekoleksi keluarga 2 kali bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Romo Willy, untuk DPP dan Pak Sutardi. Saya dari perwakilan dari Pemudaan. Untuk yang sudah dilaksanakan untuk beberapa bulan yang lalu, ya kami sudah membentuk panitiaan 17-an, Dolorosa dan pendataan OMK. Nah untuk kekurangan kami, ya jumlah OMK yang diinventaris belum maksimal, karena saat ini yang aktif itu kurang lebih 15 OMK yang di sini. Kebetulan juga saya juga masih baru join di paroki Stefanus ini dan belum begitu banyak kenal OMK lain dari lingkungan lain, dan mungkin beberapa orang di sini semua juga mungkin masih asing dengan wajah saya, siapa itu kan. Dan untuk program kami juga akan melakukan pendataan OMK yang beberapa akan kami laksanakan secepatnya. Kami akan ikut misa lingkungan ke setiap lingkungan untuk mendata OMK. Karena sekarang OMK itu masih gantung, masih pengurusan masih yang lama, belum ada yang baru. Jadi belum ada kepastian siapa yang mau meneruskan dan bertanggung jawab untuk OMK ini.
Makanya kami akan membuat program pendataan dulu, di mana kami akan merangkul semua OMK yang ada berapa sih total seluruh OMK di Santo Stefanus ini, biar kami bisa mendata dan bisa memilih. Kami mengajak untuk kaum anak muda untuk ikut dalam OMK, karena sekarang ini susah untuk mengajak mereka karena saingan kami mungkin sekarang lingkungan di luar gereja, yaitu mungkin gadget atau aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, untuk program juga kami akan sesukanya juga untuk mengurus pembentukan pengurus OMK yang baru, biar lebih jelas pendataan segala macam dan tanggung jawab yang akan dilakukan ke depannya. Nah, kami juga akan ada proses program juga untuk bisa kolaborasi OMK dengan Misdinar. Jadi untuk beberapa Misdinar yang mungkin usianya sudah memasuki remaja, agar kami juga ikut gabung agar seterusnya bisa lanjut masuk aktif dalam kegiatan OMK. Dan mungkin ada pertemuan khusus untuk mengatur berjalannya OMK. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, Romo, Bapak Ibu. Saya dari peranan wanita dari seksi wanita. Di sini rencananya kami akan melakukan program kerja seksi wanita untuk tahun depan dalam kewenangan sebagai suatu badan pengurus Dewan Pastoral Paroki. Seksi wanita bertugas mendampingi dan meningkatkan mutu dan peranan kaum wanita di paroki, sehingga kaum wanita ikut ambil bagian secara aktif dalam kegiatan-kegiatan umat. Berikut program kerja seksi wanita. Pertama, kami akan melakukan pengecekan gula darah, kolesterol, tensi darah bagi yang berusia 60 tahun ke atas. Rencananya pengecekan kesehatan ini akan kami lakukan setelah senam lansia. Yang kedua, mengelola kantin gereja untuk kesejahteraan kaum perempuan atau kaum wanita. Rencananya bila kantin gereja sudah didirikan. Yang ketiga, akan ada pemberian bubur kacang hijau kepada Misdinar dan kepada anak-anak sekolah minggu setelah selesai misa. Yang keempat, bekerja sama dengan seksi lainnya dalam membagikan sembako atau barang-barang yang diperlukan kepada umat yang berkekurangan atau membutuhkan. Dan yang kelima, memberikan pelatihan keterampilan kepada kaum wanita, misalnya tata boga, menjahit, dan keterampilan merangkai bunga. Itu saja program kerja dari kaum seksi wanita. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu Romo. Saya dari seksi kategori Legium Maria. Saya ingat pesan Romo Misra. Legium Maria dengan Raimana Ilahi adalah tonggak kehidupan gereja. Karena tanpa doa gereja itu akan kemana? Itu yang saya ingat dari pesan Romo Misra. Jadi walaupun bangun, jatuh, tetap kami sampai sekarang masih di Santo Stefanus ada 2 presidium, satu presidium pintu surga beranggotakan 6 orang, termasuk Upia sama Hendrik sebagai APR, dan kalau yang junior ada 7, sementara ini saya APR-nya. Dalam perjalanan kami untuk tahun ini sangat krisis. Kalau tahun kemarin rapat setiap minggu masih sering dilaksanakan, tetapi untuk tahun ini untuk presidium senior karena kesibukan jadi banyak yang izin. Untuk tahun kemarin kami rutin pergi ke rapat komisium
di Santo Yosef, itu hampir setiap bulan. Bahkan saya bawa anak-anak dari junior untuk pergi ke sana. Tetapi karena tahun ini krisis, nanti dalam pelaporan pasti akan dikritik, kenapa kok tidak berjalan. Alasannya kalau untuk yang senior kesibukan, kalau untuk yang junior orang tua tidak mau mengantar. Jadi kedepannya kami mohon dari paling tidak lingkungan dan para pejabat gereja mendukung kami untuk paling tidak menyadarkan orang tua bahwa anak-anak yang ikut Legio akan menjadi tentara Maria, seorang pendoa. Karena tidak ada doa di dalam gereja, apa artinya? Bukan saya mengkritik, hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat ibaratnya duniawi mereka ikutin, sementara kegiatan yang menuju surgawi. Kenapa? Kerahiman ilahi sama Legio itu sangat-sangat tidak disukai. Karena katanya pertama membosankan. Kedua, harus kalau Legio itu tetap waktunya. Misalnya hari Sabtu jam 16.45. Bu Epi, mohon maaf. Mungkin sampaikan poinnya saja. Terima kasih. Jadi harapan kami ke depannya, saya hanya minta tolong untuk dari DPP dan lingkungan, kami diberi waktu untuk promosi Legio. Yang kedua, kerahiman ilahi, karena sementara waktu Bapak Mawarto tidak bisa berkecimpung karena sakit, diwakilkan untuk sementara waktu ke saya. Setelah saya konsolidasi dengan Kerahiman Pusat di Kenat 1, harus diadakan rekoleksi untuk semua anggota Kerahiman untuk memutuskan apakah harus dipilih ketua yang baru agar nanti kedepannya kita berjalan bisa terorganisir. Enggak selama ini memang ada setiap hari Jumat sesudah misa, tetapi itu pun hanya segelintir orang karena memang tidak ada kesepakatan apa yang harus kita jalani. Jadi kedepannya saya mohon untuk dari DPP mengizinkan kami untuk rekoleksi untuk Kerahiman Ilahi. Dan yang kedua untuk Legio Maria, saya juga minta waktu untuk promosi ke lingkungan dan juga stasi. Terima kasih. Terima kasih Mas Thomas, Bu Epi, Bu Dora, dan Mas Adi, juga Pak Syuting yang telah memaparkan tugas-tugasnya, programnya maupun pekerjaan yang telah dilaksanakan maupun yang akan direncanakan. Untuk penetapan program, kami memang mengharapkan nanti koordinasi akan rapat sesuai anjuran Romo, sehingga program-program yang masih ngambang mungkin nanti dapat dimantapkan. Selamat sore Romo, Bapak Ibu sekalian. Saya Stefanus Hendro dari seksi ASK, Amal Solidaritas Kedukaan. Dulu namanya iuran kematian dirubah menjadi iuran Amal Solidaritas Kedukaan, agar iuran itu tidak diperuntukkan untuk kita, tapi diperuntukkan untuk umat lain yang kedukaan. Kita bisa membantu dengan dana iuran tiap bulan tersebut. Prinsipnya ASK berjalan lancar karena dibantu oleh arahan sesepuh yang sudah memberikan arahan, dan juga ketua lingkungan yang aktif koordinasi dengan ASK. Untuk prosedural pelayanan ASK juga sudah berjalan dengan lancar. Mungkin saya sampaikan ulang, jika ada umat Katolik ataupun non Katolik tapi masih keluarga inti dalam satu rumah, baik beda kakak, itu tetap kita layani selagi masih ikut dalam
iuran amal solidaritas kedukaan. Jadi misalnya satu rumah nih, ada orang tua, ada suami istri, ada anak, itu satu iuran. Jadi iurannya cukup 7.500 per bulan selama setahun, jadi 90.000 selama setahun. Itu mendapat, jika ada keluarga tersebut yang meninggal dunia, kalau tahun kemarin santunannya 2.500.000, tahun ini iuran tidak naik, tapi untuk santunan dari DPP memberi kebijakan ditambah 3 juta per kedukaan. Jadi rinciannya 2.500.000 untuk paket peti dan ambulan dari rumah duka sampai ke pemakaman gandus. 500.000-nya diberikan cash untuk keluarga duka, bisa dipakai untuk hal-hal lain, menggali makam dan lain-lain. Itu mungkin garis besarnya. Lalu mungkin sedikit cerita dari buku yang saya terima. Ini ASK wilayah 1 itu kalau dari sini dimulai tahun 2011 dengan kas awal hanya 9 juta. Untuk khusus 13 juta kemarin kita pakai untuk santunan terakhir 3 juta, jadi sekitar 110 juta seperti itu. Jadi mungkin teman-teman dari wilayah 2 yang kemarin ada niat ingin bergabung ke ASK wilayah 1, mohon maaf kami belum bisa bantu karena menyangkut histori iuran dan juga takutnya nanti pelayanan ke teman-teman umat di wilayah 2 kurang maksimal. Mungkin nanti dilihat pagi apakah dari wilayah 2 akan membuat semacam iuran seperti itu. Itu mungkin dari ASK. Terima kasih, selamat sore. Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Mutanto, saya seksi PSC, sekaligus saya juga bendahara di lingkungan Matius. Untuk seksi PSC yang sudah saya jalani, yang untuk kegiatan yang sudah dan yang belum, untuk yang kegiatan yang sudah, saya mengikuti Hari Lingkungan Hidup untuk pembuatan pupuk organik. Tentu kegiatan yang mungkin program panjang, mungkin merencanakan bantuan sembako kepada keluarga yang membutuhkan, mungkin bisa dibuat rutin 3 bulan sekali atau nanti bisa disesuaikan. Dan untuk program-program lainnya akan berkolaborasi dengan seksi yang ada sosial dengan seksi lainnya. Dan untuk kendala mungkin dana dan donatur untuk program yang akan dijalani. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Romo, Bapak Ibu semuanya. Dari seksi rumah tangga Pasturan sendiri, di sini saya hanya melanjutkan pekerjaan atau program dari pengurus yang lama, karena di sini saya lihat juga program dan kerja mereka juga baik. Lalu di sini saya juga bekerja bersama saya untuk dalam pelayanan di rumah tangga Pasturan sendiri. Di sini juga saya dalam kurang lebih 5 bulan ini mungkin ya banyak kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang saya lakukan, atau mungkin juga belum sempurna lah tim kami bekerja. Tapi di sini kami bersama tim sebisa mungkin, sebaik mungkin kami bisa melayani di rumah tangga Pasturan sebaik mungkin. Oleh karena itu kedepannya nanti saya dan tim mohon bantuan, tetap mohon bantuan kepada ketua-ketua lingkungan, juga semua umat lingkungan, umat Gereja Santo Stefanus, juga romo-romo yang ada di Pasturan lebih baik lagi. Itu saja, terima kasih. Selamat sore Romo yang saya hormati, Bapak Ketua DPP dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, kami
saya nanti diberikan kesempatan. Intinya saya agak gemetaran juga. Jadi di sini saya dipercaya menjadikan dengan ternyata keamanan. Tentunya juga pun di sini ngajak kami dengan bisa waktunya kata. Saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa dengan bantuan dari rekan-rekan administrasi kerja. Saya ibaratkan seperti sapu lidi. Sapu lidi itu kalau satu untuk menggebuk orang aja tidak akan kuat, akan patah. Tetapi kalau sudah berkumpul menjadi banyak, saya ibaratkan menjadikan sapu, itu bisa menyalakan dari senjata kita. Ya, dan itu yang saya ibaratkan dengan saya bekerja dengan yang dipercayakan di menggunakan membantu keamanan gereja. Tentunya saya akan berkoordinasi dengan teman-teman akan semaksimal mungkin yang dipercaya dengan kemampuan saya untuk mengamankan gereja ini. Sebelumnya saya juga belum pernah juga menjaga, tetapi saya sebagai sesepuh atau boleh dikatakan ini, tetapi saya juga pun memberikan boleh dikatakan sebagai masukan-masukan apa yang kira-kira kurang dari ini seperti contoh. Ya, saya dari seksi inventaris, kekurangan saya jujur aja sampai saat ini saya belum ada datanya. Cuma data yang saya punya hari ini cuma pembelian AC, videotron, dan untuk kedepannya data-data gereja itu mungkin saya akan audit ulang, mendata-data ulang apa yang menjadi akses gereja ini. Itu aja. Terima kasih. Sore Bapak Ibu Romo. Maaf sekali untuk bidang pendanaan ini saya masih kurang mengerti untuk job desk-nya apa saja. Tapi saya akan belajar untuk lebih memahami lagi soal pendanaan dan akan saya siap menunggu apa-apa dari pihak DPP. Ya. Selamat sore Romo, Bapak Ibu. Kami mewakili dari Seni Kerawitan Paroki Santo Stefanus, mereka Pak Suharti yang jadi ketuanya karena tidak hadir, ada alasan di mana saya nggak tanya juga tadi. Untuk menjelaskan kerawitan, bahwa kerawitan ini sudah berjalan kira-kira 10 tahun aja. Acara rutin tiap 2 minggu sekali kita melakukan latihan damai. Dan untuk tugas-tugas untuk misa tahun ini sudah dilaksanakan dengan kur Laudate, pada pembukaan bulan kitab suci, dan untuk program DPP sesuai dengan agenda telah selesai dengan laporan atau audiensi dari koordinator bidang umum dan timnya tadi. Berikutnya mungkin Romo Willy atau Romo Maestran juga Pak Ketua DPP ada yang mau disampaikan, kami silakan. Baik Romo, rekan-rekan DPPH, saudara-saudari, pengurus Dewan Lingkungan yang masih setia sampai sore hari ini, khususnya Mas Tony, terima kasih. Dari Pulau Rimau yang jauh masih setia. Baik, kita hampir selesai. Hanya saya tekankan kembali bahwa apa yang kita bicarakan pada konsolidasi ini sebenarnya melebihi ekspektasi saya. Tujuan hanya supaya kita ini ingin tahu bagaimana style, gaya
apa yang sudah kita laksanakan, kedepannya bagaimana untuk kita satukan visi misi kita. Kita sesuaikan dengan visi misi keuskupan. Ternyata